Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah ku tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Begitu spesial Soundcore Podcast episode kali ini karena dibuka dengan suara manisnya Anggis Devaki. Musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Masih bareng saya Eno Dimejo dan Anggis Devaki akan menemani weekend kalian yang mungkin lagi bercengkrama dengan orang-orang tersayang ya kan, lagi quality time bareng sama keluarga. Kita bakalan ngasih suguhan berisi obrolan-obrolan ringan mengenai perjalanan bermusiknya seorang Anggis yang bisa mungkin kalian petik hikmahnya gitu. Atau mungkin kalau kalian adalah seorang pekarya musik mungkin bisa kali ngambil-ngambil caranya masuk industri itu seperti ini gitu. Anggis, selamat datang di Soundcore Podcast. Terima kasih Soundcore Podcast sudah undang aku di sini. Yang barusan itu adalah the latest single Ya, latest Kisah single. Tanpa Dirimu yang demikian viral ya. Aduh. Di TikTok, di Instagram gitu. Bersyukur. Itu kemarin gimana tuh? Itu organik aja tuh atau ada strategi marketing tertentu? Itu terjadi secara natural aja. Natural, karena awalnya emang nggak nyangka juga untuk bisa, maksudnya kayak orang suka sama lagunya gitu. Yeah. Jadi kalau setiap aku rilis lagu pun itu cuma ya udah, yang penting rilis, aku Pas saya deh tulus, gitu kan. pasrah, ikhlas aja. Yeah. Dan aku tetap buat konten-konten aja di TikTok kayak gitu-gitu. Awalnya ya emang nggak ada yang terlalu, maksudnya yang nggak terlalu di notice banget gitu. Yeah. Tapi aku selalu bikin konten-konten aja di TikTok dan pada satu momen itu langsung rame di salah satu video aku, berawal dari situ sih gitu. Ya, karena emang era digital ya. Yeah. Udah cobain aja terus gitu kan. Kalau emang belum work well, gas terus sampai pada akhirnya di notice gitu. Dan emang materinya juga enak sih. Jadi kayak orang juga relate kan. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih jauh mengenai karya terbaru lo, kita bakalan mundur ke belakang gitu kan, ke awal-awal lo bersentuhan dengan musik gitu. Itu lo dari kecil kah cinta sama musik? Kalau sebenarnya emang dari kecil banget suka sama musik. Cuma aku tuh anaknya awalnya malu-malu, malah kayak mau disuruh les nyanyi takut, kayak nggak pede kayak gitu-gitu. Tapi ya bisa dibilang kalau misalnya mau udah start nyanyi itu kayaknya dari kelas 6 SD. Itu baru ikut les-les, terus ikut lomba-lomba di Bali. Setelah itu jadinya rilis album Bali juga kan. Setelah itu ikut The Voice Kids, terus ya single akhirnya sampai sekarang yang terakhir Indonesian Idol. Iya. Tapi kalau dari keluarga memang ada yang berdarah seni sebagai penyanyi atau pemusik? Kalau penyanyi nggak ada. Kalau dibilang pemusik juga yang nggak pro-pro banget gitu. Jadi kalau Papa Anggis tuh sama Mama Anggis tuh sekedar penikmat musik aja gitu. Jadi untuk penyanyi nggak ada. Ya paling karaoke di ruang keluarga gitu kali ya. Iya, cuma sekedar gitu doang. Gitu. Tapi demikian memberikan, maksudnya keluarga lo tuh jadi support system yang baik lah ya. Karena kayak tahu gitu potensi lo di nyanyi bagus, kemudian di kelas 6 SD di lesin segala macam, dikawal deh ikut-ikutan festival segala macam kan. Iya menarik sih emang. Kalau emang keluarga jadi support system udah dar sih ya. Iya kan. Terus kemudian pada akhirnya memutuskan untuk ikut ajang pencarian bakat. Itu juga dari dorongan dari keluarga atau emang lo yang punya kayak jiwa kompetisi lo udah mulai tertantang itu mulai tumbuh gitu? Kalau ikut kompetisi itu emang dari yang kecil, dari dulu itu emang niatan sendiri karena pengen aja anaknya nyari kayak tantangan terus pengalaman gitu. Jadi mama tuh nggak pernah atau papa nggak pernah maksa untuk ikut lomba ini. Apalagi yang kemarin yang The Voice Kids kemarin itu benar-benar emang niatan sendiri aja gitu. Karena waktu itu berawal dari lihat iklan di TV dan emang lagi ada season 1-nya, jadi kayak pengen deh one day ada di situ gitu. Jadi kayak bertumbuhnya pelan-pelan tuh ya. Regional gitu, Bali doang, terus tiba-tiba ini kayak nasional oke nih gitu ya. Berarti emang itu bertumbuhnya tuh pelan-pelan tuh ya. Keberanian untuk berkompetisi di ajang pencarian bakat ya. Sangat pelan-pelan, dan maksudnya sebelum ikut The Voice Kids itu juga aku kan ikut lomba-lomba di Bali. Dan itu pun lomba-lomba itu kayak berbahasa Bali semua lagunya gitu. Jadi itu menarik tuh. Karena lu juga pernah merilis kan? Merilis album Bali juga. Jadi emang bener-bener liriknya berbahasa Bali kan? Bahasa Bali gitu. Tapi itu tidak didigitalisasi? Kalau album berbahasa Balinya ada di Spotify. Ada juga di Spotify. Ada gitu.
gitu. Video klipnya juga ada di YouTube, semua 11 lagu itu ada video klipnya semua, music videonya gitu. Jadi semuanya tuh. Tapi waktu itu belum ada label, jadi emang sendiri gitu. Mandiri lah ya. Iya. Indie sih gitu. Terus kemudian akhirnya baru tuh ikut The Voice Kids, ya kan? 2017. Lumayan nih sorot lampunya segala macem, persentuhan lu secara karya, secara bermusik, secara kualitas suara, tiba-tiba ketemu dengan platform yang lumayan besar, lampu sorotnya ngasih lumayan besar. Tentu saja itu juga kayak, kan sekarang era internet nih kan, netizen segala macam. Nah itu tuh punya trik khusus gak untuk ngehandle komentar negatif atau serangan-serangan dari apa segala macam gitu? Kalau aku lebih ke cuek aja sih, nggak usah ditanggupin aja gitu. Kayak lebih prefer untuk nggak usah deh cari penyakit, kayak nggak usah cari baca-baca gitu. Oh jadi memang gue nggak mau baca. Nggak usah baca, itu udah paling aman. Kalau misalnya kita baca, pasti nggak mungkin lah itu. Jadi kita feelingnya biasa aja. Apapun itu kata-kata yang mungkin negatif, ya pasti bakal ngelukain perasaan gitu. Tapi jadi aku lebih prefer untuk nggak baca sama sekali. Ya karena udah jadi risiko kan saat lo jadi figur publik, mau nggak mau cuekin aja udah gitu. Yang penting kita tetap jadi diri kita yang emang selama kita kasih hal yang positif kayak gitu sih. Jadi ya udah, nggak semua orang bisa suka kita kan. Iya lagi, kita nggak bisa bikin semua orang happy ya. Gitu. Iya. Jadi total saat ini nih udah merilis karya tuh berupa single sudah berapa total? Kalau di album berbahasa Bali berarti sekarang udah 10 lagu. 10 lagu dan lumayan lah ya, dapat tanggapan positif lah ya dari pendengar musik Indonesia. Ya karena emang ini di era yang serba cepat ya kan. Kalau nggak produktif, nggak rilis ya, mau gimana, ketinggalan pastinya kan. Aku pun rilis single tuh dari 2018 dan itu pun tiap tahun pasti selalu ada aja rilisan. Jadi kadang satu tahun tuh bisa 2 kali. Iya. Gitu. Jadi aku lebih ke maintain konsistensinya aja sih. Betul. Konsisten, persisten ya kan. Tapi menarik ke The Voice Kids Indonesia. Iya. Itu lo ada pengalaman menarik gak sih waktu lo ikut ajang itu? Apa ya, lebih keseru dan emang gak bisa dilupain sih pengalaman itu. Karena itu pertama kalinya aku ikut lomba di nasional dan langsung juara 2 gitu loh. Jadi kayak itu gak nyangka aja gitu. Terus di situ juga kita kan, aku tim Tulus waktu itu. Jadi emang beneran diajarin sama Tulusnya langsung. Sampai sekarang pun aku akhirnya jadinya emang tetap keep in touch sama Tulusnya. Jadi apa ya, aku banyak dapat pelajaran dan pengalaman yang berharga aja sih di situ. Iya. Jadi dapat mentornya tuh selamanya gitu ya. Jadi kayak sekarang pun masih berhubungan baik sama Tulus gitu. Jadi kalau tiap dia konser, aku datang dan ketemu dia di backstage kayak gitu-gitu. Tapi kan pada akhirnya lu ikut lagi tuh ajang pencarian bakat serupa lah gitu. Cuma untuk versi yang dewasa lah gitu kan. Kita masih akan ngobrol bareng Anggis, tapi kita mesti jeda dulu sebentar. Tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Yang barusan adalah video klip Kisah Tanpa Dirimu, the latest single teranyar, termutakhir dari seorang Anggis Devaki di sini. Cuy, itu kan lo punya kebiasaan ya di single-single terdahulu gitu. Itu lo bikin lirik sendiri, terus kemudian lo development nada-nadanya juga sendiri gitu. Tapi kenapa di single terbaru lo ini lo ngegandeng 2 orang nih untuk development bareng untuk si Kisah Tanpa Dirimu ini? Karena ya balik lagi, sebelumnya kan aku udah pure semuanya sendiri gitu di 8 single aku sebelumnya. Jadi aku pengen istilahnya comeback dengan satu hal yang baru, dan sekalian aku juga pengen belajar gitu. Jadi kalau misalnya aku nulis sendiri, nada-nada sendiri kan ya udah di situ-situ aja gitu. Jadi aku pengen berkolaborasi untuk menciptakan sebuah hal yang baru aja sih gitu. Dan sekalian aku juga belajar, ada nada yang kayak gini juga ya gitu. Jadi banyak mungkin bisa ilmu baru yang aku bisa tangkap gitu. Jadi kerja-kerja kolaborasi itu emang selalu memberikan nilai plus lah ya. Di samping lo nya bisa belajar gitu kan, pada akhirnya hasil yang keluar juga pada akhirnya maksimal gitu. Tapi ngomongin soal pengkaryaan ya, lo suka bikin lirik dan menggarap lagu sendiri segala macam. Lo tuh kena sindrom 99% sindrom itu nggak sih? Enggak? Apa itu maksudnya? Jadi kayak ini lo bikin lagu nih, kayak nggak pernah kelar atau nggak? Kayak ini masih bisa diginiin ini masih bisa diginiin gitu nggak? Mungkin sekarang di fase yang sekarang sih. Jadi kayak aku udah punya song bank, tapi kayak ngerasa masih kurang gak ya gitu. Jadi nah kayak, itu yang ada partner lo yang ngerem itu nggak? Udah rilis aja gitu nggak?
Untuk sekarang sih masih aku taruh di voice note. Padahal udah jadi, udah dari bait udah ada, ref udah ada gitu. Tapi belum aku ajuin ke labelku aja gitu. Karena menurut lo masih bisa nih iya masih bisa kayaknya di bikin lebih baik gitu. Iya, karena singer songwriter biasanya itu. Iya. Nah gitu tuh. Dan biasanya partner atau kolaborator itu tuh yang bagian ngerem kan. Dan ini udah cukup kok. Kalau mau utak-atik lagi nanti versi live-nya. Dan untuk penggarapan video klip sendiri, itu di mana sih? Itu di Bandung kita bikinnya 1,5 hari aja. Oh, singkat ya? Singkat. Ya. Karena itu kayak kita kalau bisa dilihat video klipnya itu kan ada di hutannya, terus ada tempat-tempat juga kayak villa gitu. Jadi emang kita sengaja buat nyari satu tempat aja yang ada hutannya, ada villanya. Jadi kayak kita nggak bolak-balik lagi. Jadi emang itu happen di hari yang sama dan di tempat yang di situ aja gitu. Jadi seru sih di Bandung. Untuk konsep ikutan? Kalau konsep aku ikutan. Waktu pertama kali ngobrol sama PH-nya, PH video klipnya. Jadi kayak aku pengen bring something new yang misalnya kayak ada sentuhan thrillernya, film-film drakor kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari awal tuh ada lari-larian di hutan kan. Jadi kayak itu pengen aku tunjukin juga acting. Karena aku juga dulu kan acting juga web series gitu. Jadi pengen recall memori itu lagi gitu. Kalau untuk di industri ya, maksudnya di seni peran atau lu bernyanyi, lu lebih pilih mana? Lu lebih happy di mana? Nyanyi dong. Nyanyi tentu saja ya. Kalau untuk peran ya sampingan-sampingan aja kali ya. Iya, untuk acting itu mungkin hobi aku. Kalau misalnya ada kesempatan acting juga aku mau banget gitu. Jadi untuk pertama tetap nyanyi, tapi untuk hal-hal yang baru yang aku pengen cobain ya acting gitu. Sebelum pada akhirnya nama Anggis Devaki semakin besar kan. Dulu kan sempat merilis album yang berbahasa Bali. Lu adakah rencana untuk kayak nanti oke deh bikin lagi deh yuk, entah single atau mungkin EP atau album sekalian dalam bahasa Bali gitu? Untuk sekarang aku masih belum kepikiran. Karena kemarin juga satu album itu udah 11 lagu dan itu banyak banget gitu. Album dan penuh itu ya. Udah mencakup semua cerita. Kayak mengagumi keindahan Bali, ada tentang upacara-upacara di Bali kayak gitu-gitu. Jadi untuk saat ini sih aku masih fokus di berbahasa Indonesia gitu. Tapi ya nggak ada yang tahu kan nanti kayak depannya gimana. Tapi kalau emang ada kesempatan aku mau gitu. Ngomong-ngomong nyanyi lirik Bali, cobain dong. Boleh. Biar musik lovers tahu gitu. Boleh. Ini lagunya judulnya Gugur Rindu. Sekat ada ngugel hati sedetane sahasana baktangahe rasa tresna rasa sayange nyai kanahe satata uyang padidi yening awai tiang tusing man matamu hatine gugur rindu. Jadi emang sebenarnya bahasa apapun tuh kan punya nilai ya. Kayak kemarin pop Jawa kan meledak. Terus kemudian dari timur, Indonesia Timur kan dengan bahasa-bahasa timurnya gitu. Tidak menutup kemungkinan bahasa Bali ini juga bisa merajai industri musik Indonesia kan. Dan semoga itu nanti akan kesampaian. Bisa ada kolaborator atau ada temen yang encourage untuk bikin album dalam bahasa Bali lagi. Kalau untuk produksian yang album Bali itu lo ngegandeng siapa gitu kolaborator? Beli Dewa Bujana mungkin enggak? Waduh itu legend. Waktu itu karena masih kecil juga, masih SMP, dan itu pun kayak aku nggak ciptain lagunya semuanya karena aku juga kurang bisa untuk berbahasa Bali yang proper gitu loh. Biasa aku bisa bahasa Bali yang udah sehari-hari aja gitu. Jadi ini diciptain sama ada Pak Komang Rake sama Pak Komang Darmayuda namanya. Jadi salah satu penulis yang emang terkenal di Bali gitu sih. Jadi waktu produksian juga mungkin lu dijagain tuh ya untuk vokal director gitu-gitu ya. Vokal director malah gak ada. Malah gak ada? Tapi dijagain pengucapannya gitu nih. Itu gitu. Yang tahu Papa Anggis. Jadi kayak untuk produksian musiknya juga idenya dari Papa gitu. Jadi ada papanya juga yang menyenangkan banget sih emang albumnya. Silahkan didengarkan di seluruh digital platform sih gitu. Dan musik lovers, kita masih bakal ngobrol terus bareng Anggis Devaki. Tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Di episode kali ini kita masih ada Anggis Devaki. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol nih mengenai karya terbaru. Dan mungkin ada kali proyek-proyek terbaru lu
yang bakalan di-launch dalam waktu dekat gitu? Kalau proyek terbaru ada, karena kemarin aku juga bisa rekaman dan masih ada di single-single aja sih. Jadi aku bakal rilis single lagi nanti gitu. Itu temanya mungkin? Temanya tetap masih ada percintaan. Gitu. Terus ini juga spesial karena kali ini aku diciptain lagu sama salah satu penyanyi pria favorit aku juga. Siapakah gerangan sih gitu. Tapi lu emang sampai saat ini tuh masih proyeksinya tuh single. Iya, udah ada kepikiran buat album gitu? Kalau album untuk saat ini sih belum, karena aku pengen maksimalin banget kayak single-single aku dulu. Jadi aku lebih ke let it flow aja sih enaknya. Jadi kayak ngalir aja, kalau misalnya ada kesempatan buat album nanti pengen gitu. Tapi untuk sekarang ya single-single dulu sih gitu. Fokusnya di single dulu aja deh gitu kan. Tapi kalau keinginan mah siapa sih enggak ya kan? Iya, maksudnya kayak apakah lagu-lagu yang kemarin tuh yang lu lepas gitu, itu tuh punya apa ya? Punya ceritanya tuh berkaitan satu sama lain gitu. Terus pada akhirnya digabungin bermuara pada EP atau pada album gitu. Sebenarnya untuk ngerilisnya nggak ada rencana untuk biar berkesinambungan ya. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir dari single sebelum-sebelumnya kok nyambung gitu. Jadi kayak secara nggak sengaja tuh nyambung ceritanya. Itu, makanya apakah itu tidak lu ingin mungkin ya, siapa jadi tahu diremes nanti gak ada yang tahu gitu kan, jadi album semoga atau ya, EP kan. Semoga ada kesempatannya. Iya, karena menarik banget sih. Iya. Kalau untuk panggungan sendiri, ada panggungan terdekat lo? Kalau untuk bulan Juli ini ada, tapi aku gak tahu terlalu detailnya. Nanti kalian bisa lihat updateannya di sosial media aku aja. Sosial medianya apa tuh? Kalau Instagram, TikTok? Instagram Anggis Devaki nya 2, terus TikTok Anggis. Di situ aku sering bergalau-galau ria di TikTok. Itu ya, peluru lo untuk memperkenalkan karya-karya terbaru di TikTok. Sampai pada akhirnya viral gitu. Yang mesti aktif gitu ya. Nah tadi udah sempat di-spill lah sedikit ya mengenai karya terbaru lo akan kerja bareng dengan seorang penyanyi pria ternama di Indonesia gitu. Kalau untuk kolaborator, lo ada wishlist gak nama-nama yang pengen nih kerja bareng sama Doi nih gitu? Tulus, aku pengen masuk market. Walaupun itu kayak mimpi ya, tapi kayak yaudah kita mimpi aja lah ya. Tulus. Tapi kan itu mantan mentor lo kan? Iya. Bisa di WhatsApp kali? Bisa dong, kita masih WhatsApp boleh kali gitu. Ya wishlist aja gitu, kayak mimpinya Tulus gitu. Kalau internasional? Siapa ya? Kalau untuk yang menginspirasi ya, untuk internasional enggak, gue pengen lo collaborate. Jungkook kalau bisa. Itu kayak mimpinya selangit banget. Oh iya dong, mimpi makan bebas kan, ya, free, gratis aja lah ya. Halu aja ya mimpi. Nah tadi sempet lo tuh menyinggung soal inspirasi dan influence. Kalau lo terinfluence lebih banyak sama siapa? Sebenarnya kalau untuk musik yang bukan exactly yang aku bikin gitu loh, tapi emang untuk menginspirasi, semoga one day aku bisa seperti dia. Tapi musik aku nggak kayak dia gitu. Kayak ya balik lagi aku suka banget sama Tulus gitu. Jadi inspirasinya lebih ke yang kayak semoga one day aku bisa jadi penyanyi yang kayak dia gitu. Tapi untuk genre musiknya totally beda, bukan yang kayak Tulus gitu. Jadi kemarin tuh tetap menjadi diri aku sendiri gitu. Iya, lo kemarin dimentorin sama Doi tuh kayak durian runtuh gitu ya? Iya, tapi semenjak dimentor makanya aku suka dia gitu. Karena aku tahu personalnya dia kayak gimana, terus kayak dia sharing banget, maksudnya kita jadi deket, jadi aku makin suka semenjak gitu. itu gitu. Justru kekaguman lo tuh bertumbuh setelah itu ya. Ya, inspirasi bisa datang dari mana aja kan. Kalau untuk internasional, lu terinfluence gitu? Mungkin etos kerjanya atau cara gaya penulisan lirik? Penulisan lirik lebih ke nggak ini sih. Mungkin kalau misalnya setema kayak mungkin bisa dibilang kayak mirip-mirip Olivia Rodrigo gitu ya. Jadi kayak bener-bener yang sakit banget gitu kan. Tapi aku nggak terlalu sama dia juga gitu. Jadi aku juga kalau dibilang yang luar negeri tuh lebih ke yang aku suka musik dia gitu. Bukan yang apply ke karyaku tapi gitu. Kalau untuk penulisan lirik lo lebih banyak observasi, dengerin curhat orang atau pengalaman batin lo? Pengalaman batin ya. Sendiri harus. Kalau misalnya orang tuh kayak susah ngerasainnya, jadi bener harus kita yang Iya lagi bener. Jadi kayak emosinya tuh jadi keluar gitu ya. Iya. Lebih masuk. Iya. Dan itu dibuktikan dengan keberhasilan single lo lah ya. Dapat responnya positif lah oleh pendengar musik Indonesia. Jadi ya mungkin penasaran dengan karya-karya terbarunya Anggis segala macam, ada panggungan-panggungan terdekatnya, bisa dicek di media sosialnya, ya kan, di Instagram, di TikTok,
bisa juga nontonin konten-konten serunya dia, bernyanyi-nyanyi Ria gitu kan. Thank you so much Anggis Devaki sudah mampir ke Soundcore Podcast. Thank you Kak. Kita bakalan ketemu di tempat yang lebih wah lagi kan. Amin. Ya siapa tahu NME ya kan. Dapat penghargaan ya kan. Amin. Thank you so much Anggis Devaki. Thank you so much. Musik lovers tetap stay di Soundcore Podcast. Kita masih punya satu bintang tamu lagi untuk episode kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.